nggak ada cowok lagi di dunia ini kayak dia seorang itu Pak Ustadz. Ibu malah tepuk tangan, saya mah heran sama ibu. Orang ini lagi. Saya itu sebenarnya, Ini bukan romantis, ibu ini menyeramkan. saya itu sebenarnya serba salah. Saya tanya, emang masih senang sama? Enggak. Enggak, Tapi ya Allah, aku mohon kepadamu keluarkanlah seluruh jin yang menguasai tubuhnya Mbak Tonensa. Baik dari orang tuanya, dari sihir yang ada dalam tubuhnya, dari jin yang memang sudah ada sejak kecil, dari pengobatan-pengobatan musyrik, dan dari kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, keluarkan seluruh jin yang menguasai Mbak Tonensa. Putuskan hubungan antara jin yang menguasai Mbak Tonensa dengan tubuhnya Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Tonensa. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Tonensa bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Tonensa kepadamu, ya Allah, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Ya. Tadi Pak Tonensa, Ustadz. Pak Tonensa tadi ada tertawa. Kemudian ada kayak menggeram. Terus menyebut-nyebut nama suaminya Riko. Katanya sakit hati, benci. Selalu seperti itu, Mas? Selalu, Bang Irfan. Saya juga bingung. Ada kesalahan apa Mas Riko dengan istri? Selama jadi suami istri, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tidak pernah ada Nggak yang... pernah. Ya mungkin kalau sedikit agak kadang-kadang suami istri suka ada Ya itu berantemnya mah wajar. wajar aja. Iya. Tidak sampai benci yang Enggak, berlebihan nggak seperti ada, itu. Pak Irfan. Bang nggak ada benci dengan suami kan? Nggak ada. Enggak. Yaudah. Itu kayaknya itu pernah Mas Riko itu menolak kuntilanak gitu kayaknya. Makanya. Nggak mau sama kuntilanak. Iya. Makanya kali. saya dari tadi mikir apakah itu isi hati yang terpendam atau sosok yang tadi tertawa. Iya. Ya Bu. Itu. Kayaknya itu. Sekarang enak kan nggak perut sama punggungnya? Enak. Enak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Harus dibiasakan ada Allah dalam diri kita. Tadi katanya ketika ada angin, saya nggak istighfar karena saya pikir angin dari kipas angin. Apapun kok yang bikin kita kaget atau dari manapun seperti astagfirullahaladzim. Seperti tadi gini, gak usah mikir-mikir lagi, alhamdulillah. Ya Ustadz ya? Iya. Apapun kondisinya, itu salah satunya. Ya, dibiasakan saja. Ya, sudah lega? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ini juga air mukanya juga sudah berubah. Ustadz. Iya lebih enak. Tadi ada beberapa jamaah yang ada yang di belakang sana ada yang seperti gitu. harimau dan lain-lain. Kali mau ikut siraman kolbu. Aduh. Ya udah. Alhamdulillah ini sudah lega. Saya ikut lega juga. Mudah-mudahan pernikahannya langgeng terus. Sakinah mawaddah warahmah. Amin, Pak Ya. Irfan. Tidak terjadi sesuatu yang ditakutkan kembali. Amin. Kembali menjadi istri yang sabar, soleha, panutan buat anak-anaknya juga ya. Amin. Bisa? Iya. Ya, insya Allah. Ucapkan salam ke Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riko juga terima kasih ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, sini. Bantu duduk, Bapak. Permisi, ayo. Duduk, duduk, duduk. Oke, yuk. Bisa jalan, Pak? Tolong, Pak. Ini bapaknya ya? Betul, sini, Pak. Sini, di sini. Oke, Bapak sebelah sana. Eli, gimana? Masih lemes, bisa berdiri? Bisa, Bapak pegang. Sebelah pegang sini, Pak. Nah, namanya siapa Bapak anaknya, Pak? Eli. Eli. Ya. Kenapa Eli, Pak? Tadi saya kaget sana sampai Itu kayak... sering ke itu. Sering apa? Sering seperti ini? Iya. Oke. Boleh tadi yang dirasakan apa, Bu Eli?
nggak tahu. Tapi memang suka seperti itu? Sering Dari kali. semenjak umur 13 tahun saya kayak gini. Sampai sekarang. Semenjak 13 tahun, Iya. memang suka seperti itu. Iya. Awalnya, Di pengajian itu. awalnya di pesantren. pengajian. Iya. Rama, coba. Kenapa? Ya, dijaga nama Rama aja. Jadi di pengajian Iya. awalnya, terus? Udah 1 tahun itu terus-terusan. Sering kali gitu. Oh ya. Yang dirasa apa aja sih sebetulnya saat itu? Perasaan saya risau gitu Kak Risau. Irfan. Iya. Pertama kejadian itu 2010. Saat itu saya kenal sama satu cowok. Pas saat itu dia ngajak pacaran sama saya. Dia mau gak kata jadi pacar aku. Aku terima. Terima. Iya, pas itu aku langsung kesurupan. Selama hubungan sama dia 1,5 tahun terus kayak gitu. Terus kata orang tua, kalau penyakit kayak gitu ditinggalin pasti sembuh katanya. Iya, saya nikah sama orang lain tapi bukan sama dia. Terus? Makin Iya. parah? Yang terakhir waktu akad nikah itu Kak Irfan. Lagi akad nikah kesurupan? Iya. Heboh dong. Iya, itu yang terakhir. Sampai saya punya anak 2, udah lahiran yang kedua, saya baru kerasa lagi. Tubuh saya kayak beku gitu Kak Irfan selama 2 tahun. Oke. Habis itu saya emosi semakin tinggi, terus sama suami gak kerasa kayak manggil hewan gitu, setan ke suami. Manggil teh. suami kasar sekali. Itu saya diobatin, terus diobatin. Orang pintar. Kata pertamanya ke tukang urut, kayak ngurut anak-anak gitu kan. Saya pengen dipijit tapi saya jadi gitu. Oke. Reaksi, habis itu katanya, kata apa hajinya, kayak mau nyerang orang kena ke saya gitu Kak Irfan. Sampai sekarang. Oke. Dengan laki-laki yang di tahun 2010-an itu sekarang masih kenal? Udah gak kenal, udah jarang. Dulu pisahnya baik-baik saja. Emang gak ada kata putus gitu. Tiba-tiba nikah jadian yang lain. Oke. Karena kan nggak datang sama Oh gitu, nggak ada permintaan apapun ke bapak, sama bapak makanya kawin aja sama yang lain. Iya, iya. Mudah-mudahan sembuh gitu. Iya. Oh, tapi ternyata tidak. Ya sembuh sesaat, sembuh. kemudian Sembuh pas sesaat. anak kedua Iya, jadi lagi. jadi lagi. Oke. Pas itu, ya saya lahiran yang kedua kan dia tuh punya istri, temen saya. Si cowok itu teh. Yang cowok yang mana Iya, ini? yang cowok yang Yang itu. 2010 tadi. Iya, Oh, nikah sama temen aku. Pas aku lahiran, dia nengokin anak gitu. Habis itu berkerasa. jadi saya simpulin ya. Mbak siapa nama? Mbak Eliawati, Eli. Eli. Mbak Eli 2010 ketemu dengan seorang laki-laki, dari situ sering kesurupan. Akhirnya kata bapak, akhirnya harus nikah supaya nggak kesurupan lagi. Nikah sama yang lain. Benar, tidak kesurupan lagi. Sampai akhirnya pas melahirkan anak kedua, sang mantan yang 2010 itu datang menjenguk bersama dengan istrinya, sudah menikah juga. Semenjak itu akhirnya kesurupan lagi. Jadi saya nggak baik sama suami, jadi benci. Sejak saat itu jadi benci dengan suami. Sampai saya dicerai Kak Irfan. Aduh, Iya, janganlah. udah Udah cerai akhirnya? udah setahun. Sampai akhirnya cerai? Iya, sampai anak saya juga dibawa sama bapaknya. Ya Allah. Nggak boleh ketemu. Dua-duanya itu. Padahal sejujurnya tidak merasa benci dan lain-lain. Tapi karena omongan kasar itu akhirnya terjadi perceraian. Anak pun diambil karena takut anaknya Karena dikasari katanya juga. egois, kata dia tuh, padahal aku berjuang pengen sembuh gitu Kak Irfan. Sekarang mantan suami, Nggak tahu di mana. anak-anak, Di sana ya katanya. nggak pernah ketemu emang. Nggak pernah. Rindu dong. Iya. Terus sekarang kalau di rumah kan kontrak sama orang tua ya Kak Irfan. Saya sering kayak gitu. Tapi pas saya kerja di luar kontraknya itu saya sembuh. Alhamdulillah. Ada penyesalan tapi yang jelas dengan
Ngomonglah, ngomong. Mungkin mantan suaminya lagi nonton bersama anak-anak mungkin. Ayo, sampaikan rindu kepada anak-anak. Permintaan maaf kepada suami karena kasar itu sebetulnya tidak diinginkan. Coba, silakan. Sampaikan. Sampaikan. Saya minta maaf jika ada saya salah. Tolong mengerti perasaan saya. Saya ini seorang ibu. Aku pengen ketemu anak-anak. Itu aja, Kak. Maafkan atas ucapan. Ya, maafkan atas ucapan dan tingkah laku saya selama berumah tangga sama kamu. Makasih. Ya udah. Terus sekarang kalau tempat kerja kayaknya yang ngeliatin kayak depan. Siapa tuh? Gak tahu. Ada, seperti ada yang ngeliatin. Iya. Kalau lagi sholat saya ngelirik, tapi nggak ada apa-apa. Tapi perasaan ada gitu yang ngikutin. Kalau lagi tidur gitu kayak ada yang ngeliatin gitu. Tapi nggak kelihatan, Nggak ada. tapi berasa. Iya. Oke. Ustadz, mau di... Ustadz dengerin. Dengar Ustadz. Apanya? Iya. Eli. Eli namanya. Ya sebenarnya kalau dulu pernah ketemu sama laki-laki kemudian kesurupan itu bukan berarti dia bukan berarti dia pakai ilmu untuk ini, enggak ya. Tapi memang kayaknya Mbak Eli ini punya ilmu sendiri dari keluarganya, si laki-laki itu punya ilmu sendiri. Jadi pada waktu laki-laki itu membawa ilmunya dekat sama Mbak Eli, ilmunya Mbak Eli jagain, maksudnya gitu. Katanya Pak Ustadz, emang ada karun katanya. Dari Ibu. Kan saya ngomong tadi gimana sih? itu yang dibahas sama Ustadz. Mbak Eli ada ilmu juga dari leluhur, dari pihak ibu mungkin. Ketemu dengan laki-laki itu ada ilmu juga, akhirnya gusar. Pas pisah baik-baik saja. Pas habis ngelahirin Ada ilmunya. pas ngelahirin datang lagi gusar lagi. Seperti itu. Tapi pas kesininya aku diobatin ya masih sama suami ya. Diobatin ke orang pintar. Katanya ini aku marah-marah ke bapak. Aku pengen dia aku menantu kok nggak boleh katanya. Siapa? Ini aku yang ngomong kok kesurupan katanya yang marah-marahin bapak. Pada dasar aki-aki goreng patut katanya. Iya. Kiyonya Pak. Laki-laki yang tadi. Iya, Kamu bukan siapa? sebentar Pak, sebentar. Jangan jadi menuduh itu laki-laki itu. Kan kesurupan belum tahu itu di dalamnya siapa. Jangan sampai Bapak menuduh si Eta, si Borokokok, enggak, gitu. kata ini. Iya, tapi bukan berarti laki-laki itu. Tapi bilang dia Tak ini tahu. Oke? Iya. Iya. Oke, jangan menuduh, oke? Iya, Kasep. Tapi Kak Irfan, dia bilang dia ini aku katanya nyebutin nama dia. Iya, bukan berarti walaupun dia ngomongnya misal namanya Asep misal. Saya teh si Asep. Bisa bukan Asep atau itu tuh. Tapi kalau nggak percaya katanya si Eli itu ditulisin namanya di pohon katanya gitu. Iya, kan kita sudah pernah bahas di sini. Saya malah mau tanya nih, emang Mbak Eli masih suka sama dia? Enggak. Cinta pertama sih. Kok tahu? Iya. Enggak sekarang Pak Ustadz. Enggak sekarang. Sekarang enggak. Enggak. Enggak apa iya kalau sekarang? Enggak. Tapi saya ketemu lagi sama satu cowok lagi. Tapi saya makin gini Pak Ustadz. Apa? Kayak nggak ada cowok lagi di dunia ini kayak dia seorang itu Pak Ustadz. Ibu malah tepuk tangan, saya mah heran sama ibu. Saya itu sebenarnya Ini bukan romantis, ibu ini menyeramkan. Saya itu sebenarnya serba salah. Saya tanya, emang masih senang sama? Enggak. Enggak, tapi ya kan. Cowok
Kayaknya Itu, nggak Pak ada Ustadz. cowok di dunia Bukan kecuali cowok yang dia. itu, ada lagi. Ada lagi yang lain. Tapi lebih parah lagi kalau udah inget kepala di jadon-jadotin ketemu gak kerasa. Oh jadi setelah yang mantan 2010 Iya. udah, suami mantan udah, sekarang ada laki-laki lain lagi, Lebih parah. lebih parah, cinta sekali sama yang ini. Itu aku juga heran. Kemana tuh ya teh? Punten ya Neng. Oke, satu. Ketika kesurupan disebutin satu nama, walaupun namanya jelas, ciri-cirinya jelas, kok nggak percaya ada di pohon tulisan dan lain-lain, bisa jadi itu mah bukan juga tetap. Ke Bapak Isang, maaf Pak Isang. Iya, jin teh kan sok jahil kata Ustadz juga, mencuri informasi terus dia seolah-olah benar-benar terjadi gitu. Itu sebenarnya sama seperti kita dulu waktu SMP, SMA kayaknya ya. Jinnya ngomong, tuh nama kamu ditulis di tembok, nggak cuma di pohon. Tulis nama, kan gitu ya anak-anak. Di graffiti itu loh ya. Iya, Ditulis. korek-korek. Orek-orek, terus gambar lope itu. Ya, kali begitu-begitu kali ya. Namanya orang seneng kan gitu ya. Tuh nama kamu sampai ditulis di bukunya. Iya emang ditulis. Yang tahu cuma kamu dan aku. Makanya ketika disebutin, kok dia tahu gitu. Allah, Ustadz, ya Allah. Ustadz. Ya Allah, kita bercanda dia gini. Sini Maki. Majuin dikit karunya ya. Tuh udah segitu aja udah. Sok Ustadz. Jangan terlalu ditidurkan. Agak-agak. Duduk sedikit. Begitu aja. Dah. Siapa namanya tadi? Eli. Mbak Eli, bisa buka mata Mbak Eli? Mbak Eli buka matanya. Mbak Eli buka mata bisa? Nggak usah dipaksa. Dipaksa, Pak. Bapak nggak usah dipaksa matanya, Pak. Kaset, Nggak apa-apa, tolong dipaksa santai. kaset. Mbak Eli bisa buka mata? Mbak Eli buka mata, Mbak Eli. Teh Eli, Neng. Nggak bisa. Coba lagi ya. Mbak Eli buka mata. Mbak Eli buka mata. Nggak bisa. Yuk kita doain aja langsung ya. Mbak Eli bisa buka mata? Yuk, buka matanya. Sebentar aja, buka. Buka sebentar. Yuk, sekedap, Neng. Buka socana. Socana yang dibuka. Hup. Sekedap weh. Buka matana. Tos. Ya sudah. Yuk kita doakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Eli, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah. Sudah beberapa tahun ini Mbak Eli kesurupan, ya Allah. Aku memohon kepadamu dan Mbak Eli juga memohon kepadamu, ya Allah. Agar yang biasanya masuk dan menjadikan Mbak Eli kesurupan dimohonkan agar Engkau berkenan untuk melepaskannya, ya Allah. Amin.
Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Eli karena kesurupannya disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eli ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eli ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eli ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Eli banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eli tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah. Amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mbak Eli dari orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mbak Eli dari orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah, yang sudah menyatu dengan daging, otot, tulang dan darahnya Mbak Eli ya Allah, yang menguasai otak kecil dan motoriknya Mbak Eli ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Eli ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ilmu sihir, pelet dan pengasihan dari orang lain. Aku mohon agar engkau lepaskan dari otaknya Mbak Eli ya Allah. Aku mohon agar engkau lepaskan dari otaknya Mbak Eli ya Allah. Aku mohon agar engkau lepaskan dari otaknya Mbak Eli ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Mbak Eli ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Mbak Eli ya Allah. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Mbak Eli ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ingin menguasai Mbak Eli ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau ampuni dosa-dosa Mbak Eli ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua Mbak Eli yang musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Eli ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir terus dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Eli ya Allah. Amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Bu Eli,